Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisabella Mawafariza dengan NIM 205230991 dari Prodi TPIG kelas B dari semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi harmonisasi sains dan agama, dan ada dua pembahasan yang akan saya bahas hari ini. Jadi video kali ini saya akan membuat video untuk mengumpulkan tugas akhir atau tugas ulangan akhir semester pada semester 3 ini. Nah, materi yang akan saya bahas itu yang pertama adalah arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan, terutama bagi kita yang sedang belajar menjadi calon guru. Namun, apa sebenarnya hubungan antara mata kuliah harmonisasi sains dan agama dengan peran kita sebagai calon guru bahasa Inggris? Nah, yang pertama itu, mata kuliah ini atau mata kuliah harmonisasi sains agama ini membantu kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya saling mendukung. Nah, sebagai calon guru bahasa Inggris, kita sering dihadapkan pada tantangan globalisasi dalam diskusi akademik atau budaya internasional. Isu tentang peran agama dalam kehidupan modern sering muncul. Banyak orang berpikir bahwa agama bertentangan dengan sains, tetapi melalui mata kuliah ini kita diajarkan bahwa keduanya dapat berjalan seiring. Nah, misalnya dalam ajaran Islam ada banyak ayat yang mengajak kita untuk menggunakan akal dan berpikir. Nah, ayat-ayat itu tuh seperti contohnya ya, afala tatafakkarun, yang artinya apakah kamu berpikir, atau ayat afala yatadabbarun yang artinya apakah kamu tidak merenung. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa agama sebenarnya mendukung eksplorasi ilmiah. Nah, ini memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat untuk kita sebagai pendidik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, harmonisasi sains dan agama ini juga mengajarkan kita untuk menjadi guru yang beretika dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, kita tidak hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga menjadi teladan bagi siswa. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan ilmu, kita bisa membantu siswa memahami bahwa hidup ini tidak hanya tentang fakta ilmiah, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, rasa hormat, dan juga toleransi. Nah, yang ketiga, harmonisasi sains dan agama ini mendukung kemampuan kita dalam berdialog di tingkat internasional. Sebagai guru bahasa Inggris, kita juga sering berinteraksi dengan budaya dan perspektif yang berbeda. Pemahaman tentang harmonisasi agama dan sains. Harmonisasi sains dan agama juga membantu kita memberikan pandangan yang seimbang dalam diskusi internasional. Kita bisa menjelaskan bahwa agama, termasuk Islam, tidak anti terhadap sains, bahkan justru mendukungnya. Nah, yang keempat, mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini juga membantu kita berpikir kritis. Misalnya dalam konteks global, isu-isu seperti perubahan iklim, teknologi, dan etika biologi sering menjadi pembahasan. Dengan pemahaman yang baik tentang hubungan antara sains dan agama, kita bisa membantu siswa menganalisis masalah ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya dari sudut pandang ilmu, tetapi juga moral. Jadi, mata kuliah ini bukan sekedar teori yang membentuk cara pandang kita sebagai guru masa depan, agar tidak hanya mendidik siswa menjadi individu yang cerdas, tetapi juga bermoral dan beretika.
Nah, karena tadi saya sudah membahas apa sih hubungan mata kuliah harmonisasi sains dan agama dengan kita sebagai mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih arti penting dalam membentuk cara pandang mahasiswa, terutama calon guru bahasa Inggris, agar dapat memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Bagi seorang calon pendidik, memahami hubungan ini penting untuk beberapa alasan. Nah, kan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu pemahaman holistik. Mahasiswa tidak hanya menguasai bidang akademik seperti bahasa Inggris saja, tetapi juga memiliki wawasan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Ini penting untuk menumbuhkan pola pikir integratif. Nah, alasan yang kedua, etika dalam pendidikan. Seorang guru yang memahami nilai agama dapat mengajarkan ilmu dengan pendekatan moral yang kuat. Mereka juga mampu membimbing siswa tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kecerdasan spiritual dan emosional. Nah, selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Nah, mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini membantu mahasiswa menjadi lebih peka terhadap berbagai pandangan siswa, baik yang bersifat religius maupun ilmiah, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang toleran dan terbuka. Lalu selanjutnya ada relevansi global. Nah, sebagai calon guru bahasa Inggris, mahasiswa juga perlu memahami peran agama dan ilmu dalam konteks global. Banyak literatur berbahasa Inggris yang membahas isu-isu harmonisasi ini, sehingga pemahaman ini mendukung kemampuan berpikir kritis dalam diskusi lintas budaya. Jadi, mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga bijaksana dan berpandangan luas. Nah, pembahasan yang kedua yaitu saya akan membahas tentang pemikiran Needlequism tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan bahas materi tentang pemikiran Needlequism, seorang ilmuwan muslim yang terkenal karena gagasannya tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Pemikiran ini sangat penting untuk kita pahami karena seringkali kita mendengar perdebatan tentang apakah Islam mendukung sains atau tidak. Nah, kita masuk ke yang pertama. Quism percaya bahwa Islam sangat mendukung pencarian ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang berbicara tentang alam semesta, bintang-bintang, bulan, dan proses penciptaan. Ayat-ayat ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga untuk kita pelajari dan kita renungkan. Contohnya seperti teori Big Bang yang menjadi dasar kosmologi modern sebenarnya sejalan dengan ayat dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi dari satu kesatuan yang kemudian terpisah, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan yang kedua, Quism itu mendorong pendekatan rasional dan kritis dalam memahami agama. Menurutnya, umat Islam tidak boleh hanya menerima ajaran agama secara literal tanpa memikirkan konteks atau perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, banyak umat Islam yang menolak teori evolusi karena dianggap bertentangan dengan penciptaan manusia oleh Allah. Namun, Quism mengajak kita untuk melihat teori ini sebagai salah satu cara untuk memahami
bagaimana Allah menciptakan kehidupan secara bertahap, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Nah, yang ketiga, Guesem juga mengkritik pendekatan yang terlalu konservatif dalam memahami agama. Ia percaya bahwa Islam tidak boleh berhenti pada interpretasi yang sudah ada, tetapi juga berkembang sesuai dengan zaman. Nah, misalnya dalam hal teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau genetika, Islam dapat memberikan panduan etika yang relevan, bukan malah menghindari diskusi tentang hal tersebut. Nah, yang keempat, Guesem juga mengapresiasi ilmu pengetahuan modern. Guesem mengatakan bahwa teori-teori seperti relativitas, fisika kuantum, dan biologi. Nah, selanjutnya yaitu keselarasan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi Guesem kan menegaskan bahwa Islam itu mendukung pencarian ilmu pengetahuan, dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami alam semesta. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menggali ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Nah, selanjutnya pendekatan rasional dan kritis. Guesem menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam memahami Al-Quran. Ia berpendapat bahwa metode ilmiah dan prinsip-prinsip rasionalitas tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan alam semesta. Nah, tantangan interpretasi rasional. Guesem juga mengkritik interpretasi literal terhadap teks-teks agama yang seringkali mengabaikan konteks sejarah atau sains modern. Guesem mendorong umat Islam untuk memahami agama mereka dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya keterbukaan terhadap ilmu modern. Guesem mengapresiasi pencapaian ilmu pengetahuan modern seperti teori evolusi, kosmologi, dan fisika kuantum yang menurutnya dapat dipahami dalam kerangka Islam jika ditafsirkan dengan pendekatan yang terbuka. Nah, jadi Guesem itu berharap umat Islam dapat memainkan peran yang lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan identitas keagamaannya. Pemikirannya menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling mendukung untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Nah, tadi kan saya sudah membahas dua materi yang saya bahas itu. Nah, kesimpulan dari dua materi tersebut yaitu yang pertama, apa arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena mengajarkan bagaimana membangun pandangan dunia yang seimbang antara sains dan agama. Sebagai calon pendidik, kita akan mampu menjadi teladan yang dapat menjembatani nilai-nilai spiritual dengan pengetahuan modern, menciptakan pembelajaran dan holistik dan relevan. Pemahaman ini juga membantu menciptakan generasi yang menghargai ilmu pengetahuan tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Nah, materi yang kedua yaitu pemikiran Nidal Guesem. Nidal Guesem berpendapat bahwa ajaran Islam sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, Al-Quran mendorong umat manusia untuk menggunakan akal, melakukan observasi, dan mengeksplorasi alam semesta. Guesem menekankan bahwa umat Islam harus mengintegrasikan pendekatan ilmiah dalam kehidupan mereka tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan sains tidak bertentangan, melainkan agama dan sains melengkapi dalam memahami kebenaran. Nah, kesimpulannya,
Pemahaman harmonisasi sains dan agama ini penting untuk membangun karakter calon guru yang intelektual dan religius, serta memberikan kontribusi positif bagi pendidikan dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami dan saya bahas. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata atau apapun yang ada dalam video saya kali ini. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.